mahasiswa program studi ilmu keperawatan Fakultas Kedokteran Universitas Cendrawasih. Di sini kami akan melakukan roleplay tentang ronde keperawatan. Kami dari kelompok 3. Saya Jessica Masoka berperan sebagai perawat primer. Saya Maria Wamu berperan sebagai perawat asosiat. Saya Nur Fadila berperan sebagai ketua tim. Saya Mata Kiri Koto, dan saya sebagai kepala ruangan. Saya Kapela Satamasi berperan sebagai pasien. Saya Raisen Rumbuisano berperan sebagai keluarga pasien. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi, ya ada apa? Begini Bu, saya ingin melaporkan dan mengonsultasikan masalah tentang pasien A dan meminta saran Bu. Ya, silakan. Apakah ada masalah dengan pasien tersebut? Ya Ibu, pasien atas nama Nyonya A dengan keluhan demam tinggi, tidak nafsu makan, sering mulai muntah, dan diagnosis medisnya yaitu ditemukan demam tifoid. Setelah dirawat selama 5 hari dan sudah diberikan tindakan keperawatan dan tindakan medis, ternyata masalah yang dialami Nyonya A masih belum berkurang. Maka dengan ini saya meminta izin kepada suster untuk mengadakan ronde perawatan. Oh iya, terus apakah kamu sudah menyiapkan siapa-siapa saja yang kamu ajak untuk menjadi tim ronde perawatan dan menetapkan waktu pelaksanaannya? Sudah Bu, rencananya tuh besok dan akan dilakukan ronde keperawatan. Kemudian saya mengajak suster Jessica dan suster Maria. Baiklah, kalau memang sudah siap, silakan kamu lanjutkan dan persiapan yang perlu disiapkan. Terima kasih Bu, saya permisi dulu. Setelah masalah perizinan sudah selesai, kemudian ketua tim mengunjungi kamar pasien Nai untuk melakukan inform, consent dan meminta persetujuan untuk dilakukan ronde keperawatan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi suster. Gimana kondisi Ibu hari ini? Seperti biasa terus masih demam panas dan saya tidak nafsu makannya hanya sedikit karena mau muntah. Begini ya Bu, untuk menindaki masalah penyakit yang masih dirasakan Ibu, kami berencana akan melakukan ronde keperawatan. Apa itu ronde keperawatan suster? Ronde keperawatan adalah suatu pemecahan masalah keperawatan yang belum terselesaikan dan nanti permasalahannya ini akan diberikan solusi oleh tim perawat. Tujuan tindakan ronde keperawatan ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Nyonya A saat ini. Untuk itu saya meminta izin kepada Ibu untuk mengadakan ronde keperawatan besok pagi dan Ibu untuk mengisi formulir persetujuan tindakan ronde keperawatan jika Ibu setuju. Saya setuju, asalkan jadi saya bisa sembuh. Untuk pengisian formulirnya saya serahkan ke kakak saya. Baik, di mana suster yang saya harus tanda tangan? Di sini. Terima kasih suster. Oke, makasih. Di ruang nurse station, Selamat pagi Suster Jessica dan Suster Maria. Selamat pagi, Bu. Baiklah, langsung saja seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, kita akan melakukan ronde keperawatan kepada Nyonya A. Dan hari ini kita akan melakukan tahap ronde keperawatannya. Baik Bu, Nyonya A yang masuk dengan diagnosa demam tifoid ya? Ya, sudah 5 hari tapi belum ada perubahan dan memperlihatkan kemajuan. Ya, kasihan sekali. Jadi apa yang harus kami lakukan Ibu? Maka dari itu sekarang tolong lakukan pengkajian ulang pada Nyonya A untuk mengetahui masalah apa saja yang sebenarnya terjadi pada Nyonya A sekarang ini. Baik Ibu, akan segera kami lakukan. Baik. di ruang rawat pasien. Selamat siang. Ya, permisi, saya yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan kepada Nyonya. Apakah bisa dilakukan sekarang? Silakan suster. Baik, saya izin periksa ya Ibu. Silakan suster. Permisi Ibu.
masih ada rasa mual muntah. Masih suster, masih sering muntah, makanya berapa suap saja sudah bisa kelihatan melampaui. Baik, pemeriksaannya sudah selesai. Saya kembali dulu nanti. Ya suster. Setelah melakukan pengkajian, anggota tim menghadap kepada ketua tim untuk melaporkan hasil pengkajian. Kemudian ketua tim melakukan validasi data dan kontrak waktu dengan pasien dan keluarganya. Bu, kami sudah melakukan pengkajian terhadap Nyonya A dan Nyonya seperti ini. Oke, baik Ibu, permisi. Jadi itu hasil yang sudah pernah saya berikan kepada Ibu. Dan untuk memperjelasnya lagi, saya akan membacakan ulang. Jadi keadaan umumnya itu sedang, suhu badan tinggi dengan 38,5 derajat Celcius, dengan denyut nadinya 80 kali per menit, tekanan darah 100/70 dan juga pernapasannya 22 kali per menit. Baiklah, mari kita ke pasien untuk melakukan validasi data dan kontak waktu untuk menentukan Baik Ibu. Ketua tim pun menemui pasien dan keluarganya untuk melakukan kontrak waktu. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Selamat pagi, suster. Jadi sudah diperiksa sama Suster Jessica sama Suster Maria ya? Iya, sudah suster. Jadi rencananya besok kami akan melakukan ronde keperawatan. Jadi kami ingin memanggil Ibu sekitar jam 10 di ruangan perawat untuk ikut berdiskusi tentang masalah yang dihadapi oleh Nyonya A. Iya suster. Terima kasih atas kerjasamanya, Bu. Mari. Iya suster, sama-sama. Keesokan harinya ronde keperawatan pun dimulai. Ronde keperawatan dihadiri oleh kepala ruangan, ketua tim, anggota tim perawat primer dan perawat asosiat. Selamat pagi semua. Pagi. Hari ini kita akan melakukan ronde keperawatan sesuai dengan yang telah direncanakan. Adapun tujuan kita melakukan ronde keperawatan adalah untuk mengatasi masalah keperawatan klien yang belum teratasi selama dirawat di rumah sakit. Untuk menyediakan waktu langsung saja, saya persilakan kepada ketua tim saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Selamat pagi. Terima kasih kepada Ibu Marta selaku kepala ruangan. Pasien ronde keperawatan kita kali ini adalah Nyonya A dengan diagnosa medis demam tifoid. Saya sudah dirawat sehari tapi belum ada kemajuan. Kemarin dilakukan pengkajian ulang oleh nurse Jessica dan nurse Maria dan dapat mendapatkan data klien mengalami masalah hipertermi dan defisit nutrisi. Selanjutnya saya persilakan kepada anggota tim saya, Suster Jessica dan Suster Maria, untuk menjelaskan intervensi yang akan dilakukan kepada Nyonya A. Baik, terima kasih. Intervensi yang akan kami lakukan untuk mengatasi hipertermia yaitu yang pertama kami akan melakukan observasi tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital merupakan acuan untuk mengetahui keadaan umum pasien. Yang kedua, kami akan memberikan kompres hangat pada daerah dahi, rasionalnya untuk membantu menurunkan suhu tubuh. Yang ketiga, kami akan berikan minum yang banyak, sekitar 1.500 sampai 200 cc atau sekitar 2,5 liter sampai 24 jam. Rasionalnya, peningkatan suhu tubuh mengakibatkan penguapan tubuh meningkat sehingga perlu diimbangi dengan asupan cairan yang banyak. Yang keempat, kami akan menganjurkan klien menggunakan pakaian tipis dan menyerap keringat. Rasionalnya untuk menjaga agar klien merasa nyaman, pakaian tipis akan membantu mengurangi penguapan tubuh. Yang kelima, kolaborasi dengan dokter dalam pemberian antibiotik dan antipiretik. Rasionalnya antibiotik untuk mengurangi infeksi dan antipiretik untuk mengurangi panas. Untuk mengatasi masalah nutrisinya, intervensi yang akan kami lakukan yaitu yang pertama, jelaskan pada klien dan keluarga tentang manfaat makanan nutrisi. Rasionalnya untuk meningkatkan pengetahuan klien tentang nutrisi sehingga motivasi untuk makan meningkat. Yang kedua, memberi nutrisi dengan diet lembek atau lunak, tidak mengandung banyak serat, tidak merangsang maupun menimbulkan banyak gas, dan hidangkan saat masih hangat. Rasionalnya untuk meningkatkan asupan makan karena mudah ditelan.
Yang ketiga, memberikan makanan sedikit tapi sering, rasionalnya untuk menghindari mual dan muntah. Yang keempat, sajikan makanan yang bervariasi rasionalnya agar pasien tidak merasa bosan dan nafsu makannya meningkat. Dan yang kelima, anjurkan menjaga kebersihan oral atau mulut, rasionalnya untuk menghilangkan rasa tidak enak pada mulut atau lidah dan dapat meningkatkan nafsu makan. Yang keenam, kolaborasi dengan dokter untuk memberi antasida, rasionalnya antasida mengurangi rasa mual dan muntah. Baik, itu tadi rencana yang akan dilakukan. Selanjutnya saya persilakan kepada Suster Jessica bagi perawat konsuler untuk menjelaskan tentang penyakit penyakit oleh keluarga pasien. Baik, terima kasih Ibu. Jadi Ibu di sini demam tipoid itu merupakan salah satu penyakit infeksi bakteri yang menyerang sistem pencernaan, di mana kumannya masuk melalui tubuh dan juga melalui makanan yang telah terkontaminasi oleh kuman tipoid. Biasanya orang yang mengalami akan terjadi peningkatan suhu tubuh atau demam dan gangguan pada sistem pencernaannya seperti mual, muntah, hilang nafsu makan. Dan untuk memastikan apakah seorang itu tipoid atau tidak, dengan dilakukan pemeriksaan darah, makanya ketika pertama kali masuk RS, Nyonya A diambil sampel darahnya untuk diperiksa. Jadi suster, bagaimana suster adik saya bisa sembuh atau tidak? Iya, tentu saja bisa sembuh. Yang penting ibu dan pasien mau berobat dan berusaha untuk sembuh. Selain dirawat di RS, diberikan obat-obat oleh dokter. Pasien juga harus dijaga pola makannya, tidak makan sembarangan yang bisa merangsang kerja usus, tidak boleh makan yang keras, kecut, asam, pedas, harus makan yang lunak dan mudah dicerna. Pasien juga harus banyak istirahat, tidak boleh banyak bergerak, biarpun nanti ketika sudah keluar dari rumah sakit, Nyonya harus tetap menjaga kesehatannya, tidak boleh makan sembarangan, dan tidak boleh banyak beraktivitas yang terlalu berat. Apakah ibu sebagai keluarga mengerti dan sudah paham? Baik suster, saya sudah mengerti. Baik, tadi kita semua sama-sama sudah mendengar intervensi dan penjelasan tentang penyakit Nyonya A. Apakah dari rekan-rekan perawat ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ibu. Kalau dari keluarga Nyonya A, apakah Kemenkes atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan bertanya. Jika memang masih ada yang ingin diketahui. Baik suster, terima kasih, saya sudah mengerti. Baiklah, karena semua sudah jelas, proyek keperawatan kita kali ini sudah selesai. Silakan nanti para tim Ronde untuk melakukan tugasnya dengan baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Semoga masalah pasien kita bisa segera teratasi. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi.